kita akan ke pembicara gongnya ini ya, luar biasa. Sudah hadir juga dengan kita beliau Insinyur Haji Ismail Santo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami meminta ini ya pandangannya ya kepada Ustadz Ismail mengenai konspirasi global di tengah pandemi COVID-19. Kemudian barangkali bisa dilengkapi dengan konsep Islam di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana nih Ustadz ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sebelum saya sampai ke apa yang tadi ditanyakan, apa yang sekarang tengah kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19, ini telah menjadi sebuah pandemi yang mudah-mudahan istilah saya ini tepat ya, yang liar. Liar itu maksudnya dia sudah tidak berpola. Padahal pola ini sangat penting kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasinya, termasuk juga kalau ditanyakan bagaimana konsep Islam di dalam mengatasi masalah pandemi itu. Jadi peningkatan drastis ya hari ini rekor 20.000. Saya kira bukan hanya angka, tetapi yang paling harus kita perhatikan itu adalah keliaran tadi itu. Keliaranannya itu yang menurut saya paling krusial. Jadi dia sudah tidak berpola. Pola apa? Yang pertama pola wilayah. Itu sudah tidak bisa didetek sekarang. Ketika ada penyakit menular, Nabi itu kan mengatakan, idza sami'tum bitta'un bi ardin, ketika kalian mendengar ada wabah terjadi di satu wilayah, fala tadkhuluha, engkau jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, ketika itu terjadi pada satu tempat, taun itu, lalu wa antum biha, dan kalian ada di dalamnya, fala tahruju minha, jangan keluar dari tempat itu. Jadi apa yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menunjukkan bahwa ada cara di dalam mengatasi taun atau mengatasi penyakit menular atau mengatasi pandemi, termasuk pandemi COVID-19 itu, yaitu ketika dia masih bisa dilihat polanya. Yang pertama adalah pola wilayah. Yang dari luar jangan masuk ke wilayah yang ada pandeminya, yang ada di dalam tidak boleh keluar. Ini hari pola itu sudah tidak ada. Sudah liar, sudah nggak karu-karuan. Sekarang kalau kita mau praktekkan hadis ini, kita sekarang, misalnya saya di Bogor, saya ini statusnya ini tidak boleh keluar atau tidak boleh masuk. Profesor Suteki ada di Semarang, itu statusnya itu status tidak boleh keluar karena pandemi ada di dalam, atau tidak boleh masuk karena tidak boleh masuk Jakarta umpamanya karena pandemi ada di Jakarta. Nggak jelas sekarang. Kota kecil macam Kudus saja bahkan menjadi daerah paling merah katanya kan, seluruh Indonesia. Coba bayangkan, Kudus itu bukan Jakarta, Kudus. Malah katanya ada Rembang juga itu, Bangkalan itu. Jadi sudah tidak ada pola wilayah, itu satu. Akibatnya kemudian penanganan itu menjadi sulit. Hadis tadi tidak bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, juga liar, tidak berpola dari segi penderitanya. Nabi kan mengatakan bahwa
uh, harus dipisahkan antara yang sehat dengan yang sakit. Gitu. Jangan dicampur. Itu kan ketika jelas ya mana yang sakit, mana yang sehat. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita mendetek mana yang sehat, mana yang sakit sekarang ini? Tidak bisa. Campur. Apalagi ada yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Dia sebenarnya menderita tapi tanpa gejala. Merasa sehat, dia bertemu sama orang gitu. Nular lah. Jadi seluruh ikhtiar yang diajarkan di dalam Islam itu menjadi sulit untuk diterapkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa terjadi situasi semacam ini? Situasi yang liar ini, situasi yang sudah nggak karu-karuan, yang nggak berpola itu, yang membuat akhirnya penanganan menjadi sulit. Menurut saya ada disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ini yang paling awal terjadi, dilakukan oleh pemimpin, yaitu sikap denial, pengabaian. Padahal kita ini bukanlah negara yang pertama kali terkena oleh pandemi, bukan. Kita semua tahu yang terkena pertama kali itu Cina kan, Wuhan persisnya. Artinya kita ini ibarat orang kehujanan, itu kita bisa bersiap-siap kan, sedia payung sebelum hujan gitu. Kalau tiba-tiba bres, kapan kita siapnya? Tapi ini kan enggak tiba-tiba bres. Kita sudah lihat itu seberang sana atau di sebelah sana itu hujan, kita sudah bisa siap-siap. Yang terjadi itu bukan kita siap-siap, tapi enggak, itu bukan hujan kok. Oh, hujannya nggak akan sampai ke sini kok, segala macam itu. Ucapan-ucapan yang kalau itu kita putar ini hari itu sungguh sangat memalukan gitu. Menurut saya yang begini ini yang pantas dipidanakan mestinya. Gitu. Pemimpin-pemimpin yang dia punya otoritas, tetapi dia mengabaikan kehadiran, mengabaikan kewenangan yang dia punya untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan pandemi itu karena sikap denial tadi itu. Ya toh? Oh enggak, karena kita ini tropis. Enggak, karena kita ini, ya Allah, enggak pantas lah itu kalau diucapkan. Kalau kita dengarkan lagi itu mungkin kita akan tambah marah. Oh, karena kita suka makan nasi kucing. Oh, karena kita ini sering doa kunut, segala macam diomongkan kayak begitu. Ya. Itu satu. Akibatnya apa? Akibatnya kita kehilangan kira-kira 3 minggu. Semenjak kabar pertama pandemi masuk ke Indonesia. Jadi kabar pertamanya itu bukan pada awal Maret, bukan, tetapi sudah ada di saya sudah lupa ya timelinenya, tetapi kira-kira 3 minggu sebelum itu, karena ada kabar dari Australia bahwa ada satu suspek ya COVID-19 yang datang dari Indonesia. Begitu juga Malaysia mengabarkan, lalu Cina juga mengabarkan. Nah, tiga kabar itu semua penerbangan yang penumpangnya dari Indonesia. Jadi mestinya pemerintah Indonesia itu bergegas, berarti di sini itu ada penderita. Nah, tetapi waktu itu tidak dilakukan apa-apa sampai 23 Maret baru diakui bahwa ada penderita. Jadi sudah kehilangan tempo yang sangat penting, yaitu sekira-kira 3 minggu untuk melakukan tindakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan. Jadi ketika terjadi, sudahlah sikap denial tadi itu, kemudian tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Saya melihat tadi kan disinggung bahwa mestinya ini penanganannya harus dasar ilmu. Nah, ilmu itu tidak dipakai. Maksudnya pendapat dari orang-orang yang berilmu. Kalau dokter ya dari ID, kemudian dari pokoknya para pakar, ahli-ahli epidemiologi, itu nggak dirujuk di dalam penanganan. Mengapa bisa begitu? Menurut saya ini dipengaruhi oleh sebenarnya
di dalam penanganan pandemi ini berpihak kepada siapa sebenarnya? Ini menjadi absurd pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat jelas jawabannya, bahwa berpihak kepada rakyat. Tapi betulkah penanganan pandemi itu berpihak kepada rakyat? Dasarnya apa? Untuk kepentingan siapa? Mau apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam kondisi normal itu mudah dijawab, tapi kondisi ini hari itu menjadi tidak jelas. Terutama ketika bicara tentang tunggangan kepentingan. Ada kepentingan bisnis, ya. Tadi disinggung oleh Profesor Setia, kepentingan bisnis vaksin. Ini hari semua sektor ekonomi itu kolaps, kecuali tinggal 4. Yang pertama kesehatan tentu saja, yang kedua adalah pertanian, yang ketiga komunikasi, telekomunikasi, yang keempat pendidikan. Ini yang masih bisa bertahan. Kesehatan karena memang isunya kesehatan. Ya, di situ uang mengalir sangat deras. Kemudian pertanian kan ini urusannya soal makan kan. Kemudian telekomunikasi, orang tidak mungkin tidak berhubungan. Work from home, dia butuh itu alat komunikasi. Karena itulah maka Zoom itu meledak kan. Kekayaan CEO Zoom itu meningkat drastis. Dari tidak ada apa-apanya menjadi lebih dari 200 triliun sekarang ini. Lalu yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan, karena orang tidak mungkin meninggalkan pendidikan. Gitu. Nah, jadi yang pertama ini kesehatan. Jadi kalau orang ingin cari duit, memang sekarang masuk dunia kesehatan. Ada kawan, saya tidak usah sebutkan namanya, itu dia kena positif COVID-19, lalu dirawat di rumah sakit karena sudah sangat gawat sampai dia sesak gitu, 4-5 hari di rumah sakit. Nah, setiap hari disodorkan kepada dia segepok obat-obatan. Ada obat, ada herbal, ada macam-macam gitu. Banyak sekali. Itu tiap hari. Nah, yang menarik adalah dokternya itu bilang bahwa ketika dia tanya, apakah ini semua harus dihabiskan? Dokternya bilang enggak. Kok enggak? Karena sebenarnya ini dia tunjuk beberapa. Ini enggak perlu ini. Lalu dia tanya, lu kenapa kalau enggak perlu kok kemudian diberikan kepada saya? Karena SOP-nya dari pusat begitu. Nah, ini ya tunggangan semacam ini yang terjadi kemarin. Jadi ada tunggangan kepentingan bisnis, kemudian juga kepentingan politik. Ada sekian banyak undang-undang yang lahir di tengah-tengah pandemi ini. Jadi situasi yang serba sangat terbatas di dalam komunikasi, di dalam pergerakan orang, termasuk di gedung parlemen itu bukan dijaga untuk begitu rupa tidak lahir keputusan-keputusan yang menyalahi prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang yang normal, tapi justru dipakai untuk membuat keputusan-keputusan politik secara tidak normal. Lahirlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Perpu COVID itu luar biasa. Bagaimana bisa itu? Bahwa pejabat bahwa ini tidak boleh dimasukkan sebagai kerugian negara, pejabatnya tidak boleh dipersalahkan secara hukum, tidak boleh diaudit, ya kan, tidak boleh dituntut di muka hukum. Ini apa ini kayak begini? Kemudian lahirlah undang-undang Minerba baru yang mengabaikan sama sekali prinsip-prinsip keberpihakan kepada rakyat. Yang paling heboh saya kira kita semua tuh undang-undang Omnibus Law. Yang jumlah halamannya ya berubah-ubah, jumlah pasalnya berubah-ubah, pun sudah ditandatangani oleh presiden masih berubah pula gitu. Ini situasi pandemi ini.
kemudian ditunggai kepentingan jahat, kepentingan korupsi, tadi sudah disinggung. Coba bayangkan itu bantuan sosial itu untuk orang miskin yang tengah menderita. 300.000 disunat hanya jalan 150.000. Beras apek sampai ke tangan penerima itu. Dimasak malam pagi itu sudah kuning. Mie tanpa merek, minyak goreng tanpa merek yang nggak jelas itu apa kualitasnya macam apa. Korupsi, kejahatan, dan lebih jahat lagi digunakan situasi sekarang digunakan untuk istilah saya lumpuhisasi institusi. KPK itu bukan diperkuat. Kalau betul ingin memberantas korupsi kan mesti institusinya diperkuat. Pegawai-pegawai yang berprestasi, yang kinerja bagus itu harus diapresiasi, didukung. Yang ada sekarang ini institusinya itu diperlemah, kemudian sumber daya manusia yang ada di sana diamputasi. Dan yang saya kira baru saja kita saksikan itu adalah situasi pandemi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, kriminalisasi. Makanya sekarang beredar kok meme itu. Jadi kalau antum ketemu teman, ya, lalu ditanya bagaimana bro kabarmu, ya, awas kalau bilang alhamdulillah baik-baik saja. Wah itu nanti bisa kena pasal kebohongan itu. Kalau ternyata Anda sakit. Ini kan situasi kayak begitu juga. Bagaimana bisa pernyataan pribadi ya bahwa dia sehat itu dianggap kebohongan, lalu dianggap kebohongan itu telah menimbulkan keonaran. Hanya gegara sekian banyak karangan bunga masuk ke rumah sakit atau sekian aksi mahasiswa itu melakukan demo terhadap situasi itu. Jadi ini luar biasa, kena 4 tahun. Tadi sudah disinggung oleh Profesor Suteki, nggak ada itu equality before the law. Jadi kesimpulannya adalah situasi wide in, situasi liar ini timbul karena ketidakpercayaan publik. Jadi sudah nggak karu-karuan. Maka masyarakat itu juga sudah seenak-enaknya. Jadi kalau sekarang bledok itu kan memang sudah nggak ada lagi etika, nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi disiplin, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada contoh. Ada pengabaian, ada ketidaktegasan, tidak ada contoh yang benar, ya kan? Ada tunggangan kepentingan macam-macam, berujung pada ketidakpercayaan. Maka menurut saya tak elok pula kalau sudah situasi begitu lalu ditanyakan kepada Islam bagaimana mengatasi situasi kayak begini. Kalau betul ditanyakan kepada Islam bagaimana mengatasi ini, pertama kali yang harus diselesaikan dulu adalah ketidakpercayaan itu. Selesaikan dulu. Kenapa Anda menjadi tidak percaya sekarang ini? Bagaimana, mungkin rakyat akan bertanya, bagaimana saya percaya kalau korupsi makin menjadi-jadi di tengah pandemi? Bagaimana saya bisa percaya kalau hukum sekarang justru digunakan untuk melakukan kriminalisasi? Bagaimana saya percaya kalau kemudian situasi pandemi begini digunakan untuk melahirkan undang-undang yang begitu rupa? Nah itu saya kira. Karena itu saya kok melihat ini situasi sangat muram. Gak kebayang bagaimana penyelesaian. Mengapa? Karena pola sudah tidak terlihat. Wuhan itu menggunakan apa yang dibilang oleh Rasulullah SAW. Wa idza sami'tum bi ta'uti bi ard fala tadkhuluha. Betul, orang nggak boleh masuk ke Wuhan. Wa idza antum biha, kalau antum ada di sana fala takhruju minha. Engkau tidak boleh keluar. Betul itu, Wuhan itu di lockdown itu 3 minggu. Selesai. Total itu kira-kira 3 bulan. Selesai. Karena ada polanya. Kalau ada polanya, penyelesaiannya juga mudah. Tapi begitu pola sudah tidak ada, sudah sulit. Lalu bagaimana? Allah alam saya tidak tahu. Kecuali tadi
bahwa harus mengembalikan kepercayaan itu. Kepercayaan itu akan kembali jika pemimpinnya bisa dipercaya. Kalau pemimpin yang ada sekarang semakin menumbuhkan ketidakpercayaan, ya makin parah. Saya kira itu problemnya. Gitu. Dan ini yang akan mungkin menjadi puncak dari situasi yang liar ini secara pandemi menjadi liar secara ekonomi dan kemudian liar secara politik. Walau alam bakal seperti apa? Mudah-mudahan sih tetap akan memberikan asa kepada kita untuk penyelesaian persoalan sehingga kita bisa melihat masa depan kita itu secara lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Ustaz Ismail Samba, Masya Allah ya. Ini barangkali muncul khawatiran ya Ustaz Ismail. Ketika penguasa tidak memberikan keteladanan, ini khawatirnya para aktivis dakwah itu pun juga mengambil sikap abai, karena mungkin ada juga ya sikap-sikap yang barangkali boleh disebut tidak produktif ya, karena masih kemudian menggunakan sudut pandang mengambil pendapat teori konspirasi gitu ya. Jadi bukan menggunakan sudut pandang pendapat para pakar yang sebenarnya sikoh kemudian layak dipercaya, tapi kemudian malah disibukkan dengan pendapat semacam itu. Barangkali Ismail memberikan pesan apa nih kepada teman-teman aktivis dakwah? Monggo, Ustaz Ismail. Yang pertama, pandemi ini fakta. Saya kira kita tidak bisa mengabaikan fakta ini. Sudah sangat jelas. Jadi sudah banyak mereka yang semula tidak percaya akhirnya terpaksa percaya karena dihadapkan kepada fakta yang menyangkut dirinya. Menurut saya ini sikap yang tidak benar. Mengapa? Karena seolah-olah kita ini baru percaya kalau sudah kena kepada kita. Padahal Buya Hamka itu mengatakan bahwa tidak perlulah kita itu harus ikut tenggelam untuk tahu bahwa laut itu dalam. Tidak perlulah kita kena dulu pandemi ya COVID positif ya sampai meraung-raung umpamanya baru untuk percaya bahwa COVID itu ada. Ini yang pertama, ada. Kemudian kalau ini ada, kita ini harus melakukan ikhtiar untuk menghadapi ini. Ikhtiar ini bagian dari ajaran Islam. Sebagaimana pada beberapa hadis yang saya sebut tadi itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau takdirnya kena ya kena. Loh, kalau takdirnya kena lalu kita tidak melakukan apa-apa, bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari tadi itu? Sampai beliau mengatakan fala tadkhuluha, jangan kau masuk ke situ. Kalau sudah ada di situ, fala takhruju minha, jangan kau keluar dari tempat itu. Ini kan ikhtiar. Nabi tidak mengajarkan wis musuh bodoh takdir pangeran kena ora kena. Enggak begitu kan? Nah, ini sikap denial jenis baru. Ada pemimpin melakukan pengabaian, ada umat yang melakukan pengabaian atas namanya aja yang berbeda. Yang tadi itu atas nama kesombongan birokrasi, yang ini atas nama kesombongan agama. Seolah-olah memang begitulah ajaran Islam itu. Itu satu ya. Jadi menurut saya kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa ini ada. Dan kalau sampai ini hari masih ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada, itu menurut saya sudah keterlaluan. Begitu rupa kok. Ya. Kemudian yang kedua harus ada ikhtiar. Ikhtiar yang memang itu berdasarkan ilmu. 5M itu kan berdasarkan ilmu kan, mencuci tangan, karena itulah semua hal itu berawal dari tangan kan, masuk ke hidung dari tangan, masuk ke mulut dari tangan, pegang makanan dari tangan, macam-macam, pegang orang dari tangan, pegang anak tangan kan, mencuci tangan. Itu kebersihan, an-nadhafatu minal iman segala macam. Kemudian yang kedua memakai masker karena sumbernya dari situ kan. Jadi organ-organ respirasi. Kan ilmu itu.
Kan sudah dijelaskan bahwa virus masuk ke sana. Kemudian menjaga jarak. Kalau falatat hulu, jangan kau masuk ke sana, itu kan jelas itu menjaga jarak, isolasi wilayah kan gitu. Falatahruju minha. Kemudian menghindari kerumunan. Tuh, karena kerumunan itu membuat penularan terjadi. Mengurangi mobilitas, atau kalau 5M, kalau 3M ya cukup sampai di situ. Karena dengan mobilitas itu menjadi bertemu dengan orang. Kalau misalnya tetap harus ada mobilitas, jangan berkerumun, ya kan? Kalau tetap berkerumun, jangan terlalu dekat, kan gitu. Kalau dekat-dekat, memakai masker, gitu. Mencuci tangan, kan begitu ikhtiarnya itu. Nah ini ditabrak semua. Ya, nggak pakai masker, dekat-dekatan, nggak mencuci tangan, berkerumun, mobilitas jadi meletup. Itu. Kemudian yang ketiga, memang kita mengakui bahwa ini dimanfaatkan oleh siapa? Oleh orang yang punya kepentingan politik, oleh orang yang punya kepentingan bisnis. Oleh siapa? Ya mereka-mereka yang memang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Ada yang keuntungan itu wajar, tapi ada yang memang sudah sampai pada level rakus, greedy. Itu para kapitalis, wataknya memang begitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut watuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu jangan lagi nyebar virus. Wong membunuh orang juga tidak masalah untuk keuntungan bisnis mereka. Itu ada itu. Ada itu. Kan mereka berkolaborasi dengan siapa? Ada berkolaborasi dengan kapitalis lain, ada juga berkolaborasi dengan birokrat. Ya, betulkah beredarnya Sinovac ini murni sebagai sebuah pilihan logis berdasarkan kaidah keilmuan? Kita pantas meragukan itu. Kalau memang iya, kenapa kok buru-buru? Gitu. Kenapa kok tingkat efektivitasnya hanya segitu dipakai? Kenapa bukan yang lebih tinggi daripada itu? Segala macam itu kan pertanyaan-pertanyaan wajar yang kemudian kalau ditelusur mungkin bisa menguak ada apa sebenarnya di balik itu semua. Kemudian ada kepentingan politik seperti lahirnya undang-undang macam-macam tadi itu. Jadi mengail di tengah aliran keruh gitu, ya kan, menggunting dalam lipatan. Itu terjadi pada level lokal, nasional maupun global itu. Jadi konspirasinya itu adalah pada konspirasi setelah pandemi itu terjadi. Nah, pandeminya itu sendiri itu muncul dari mana? Teori macam-macam, bisa begini, mulai ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Kalau saya percaya kepada apa yang disampaikan oleh Pak Bung Rusdan itu, bahwa memang ini berawal dari sebuah perilaku seperti yang ditulis oleh Peng Zhao ya, di dalam jurnalnya itu sekitar bulan Oktober atau November 2019, bahwa akan terjadi virus semacam MERS atau SARS di Cina. Oleh karena apa? Dia meneliti kan kelelawar dan ada perilaku dari orang yang di sana yang gemar sekali mengkonsumsi kelelawar hidup karena dikatakan lebih lezat. Nah, jadi saya percaya kepada penjelasan itu. Bagaimana kemungkinan bahwa ini dilahirkan oleh sebuah lab biologi di Wuhan? Ya, sebagai sebuah kemungkinan mungkin saja, ya kan? Tetapi saya kira harus ada penjelasannya, bukan sekedar perkiraan-perkiraan atau isu. Nah, jadi itu awalnya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Ini yang tadi saya sudah sebut bahwa ini ada digunakan untuk kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, bisnis, dan kepentingan politik. Gitu. Nah, ini yang saya kira sedang dihadapi sekarang ini. Nah, karena itulah maka peringkat ikhtiar kita ini juga bertingkat.
ada pada level individu yang tadi beberapa disebut, ada pada level keluarga, ada level komunitas, ya kan? Komunitas itu artinya lingkungan tempat kita tinggal atau mungkin kantor segala macam lembaga, sampai pada level nasional. Nah, yang kita diskusikan tadi itu kan sudah sampai pada level nasional, di mana ada sikap denial, ada ketidaktegasan, ada tidak ada contoh, ada tunggangan kepentingan segala macam yang kemudian menimbulkan kekacauan seperti sekarang ini yang berpangkat dari kepercayaan publik itu akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz Ismail Santo. Jadi teman-teman Nasi Dakwah tidak perlu ikut tenggelam dalam laut ya, tidak perlu ikut tenggelam untuk mengetahui kedalaman sebuah laut ya. Barangkali itu menjadi nasihat yang mendalam buat kita untuk kita perhatikan.